kali ini kita akan membahas tentang sel volta ya. Nah, sebelum kita masuk ke sel volta ini, Ibu kembali ingatkan tentang tujuan pembelajaran ketika kita belajar tentang redoks dan elektrokimia. Ya. Nah, yang pertama setelah mempelajari bab ini diharapkan Anda dapat menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi yang kemarin Ibu sampaikan. Nanti kalau kalian belum paham tentang setengah reaksi dengan cara ion, nanti kalian bisa lihat di YouTube Ibu ya, paling nanti jam 10 Ibu sudah membuatkan, kemudian nanti kalian bisa nontonnya di sana. Tapi kalau kalian sudah paham ya berarti nggak perlu ya. Nah, kemudian selain dengan cara setengah reaksi, kalian juga harus paham dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama Ibu ajarkan kepada kalian semua tentang perubahan dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Kalau yang kemarin terbaru baru setengah reaksi. Nah, ini Ibu anggap kalian sudah paham semua, sehingga kita menginjak pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kalian dapat menggambarkan susunan sel volta atau sel galvani beserta fungsi dan proses terjadinya aliran listrik. Jadi kita pelajari hari ini untuk tujuan yang nomor 2. Ya. Nah, apa itu sel volta? Jadi begini, ketika kalian belajar tentang redoks, ya, jadi reaksi redoks itu nanti bisa berlangsung spontan, bisa berlangsung tidak spontan. Nah, reaksi redoks yang spontan itu nanti kita aplikasinya nanti ke sel volta. Contoh sel volta itu adalah baterai dan aki, ya. Kemudian nanti yang tidak spontan itu namanya reaksi elektrolisis. Nanti setelah kita belajar tentang sel volta, maka kita belajar tentang elektrolisis, yaitu reaksi redoks yang tidak spontan. Kalau sel volta itu yang spontan, reaksi redoks yang spontan. Nah, jadi dalam bab ini kita belajar tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Elektrokimia, sel elektrokimia itu nanti ada dua, ada sel volta, ada sel elektrolisis. Bedanya apa antara sel volta dan sel elektrolisis? Nah, kalau sel volta itu adalah reaksi kimia, reaksi-reaksi kimia yang kemudian menghasilkan reaksi listrik atau menghasilkan energi listrik. Itu sel volta. Contohnya aki, baterai. Jadi di dalam baterai terjadi reaksi kimia, kemudian baterai bisa berfungsi listrik. Atau di dalam aki itu ada reaksi kimia, kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, sedangkan kalau sel elektrolisis itu kebalikannya. Kalau elektrolisis itu orang banyak anak aku sama Inara adalah listrik menghasilkan reaksi kimia. Contohnya pada penyepuhan, ya, penyepuhan. Jadi kalau misalnya kita punya barang imitasi, kemudian ingin tampak seperti emas, maka disepuh dengan emas. Nah, itu contoh nanti elektrolisis. Baik, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sel volta dulu. Ya. Sel volta atau disebut juga dengan sel galvani. Jadi kalau nanti ada yang menyebut sel volta atau menyebut sel galvani itu sama-sama benar. Kenapa? Karena yang menemukan sel volta itu dua orang, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Makanya seringkali disebut sel volta, juga sering disebut dengan sel galvani. Ya. Nah, contoh notasi sel volta, jadi nanti dia menggunakan konsep reaksi redoks ya. Nah, setiap reaksi redoks pasti ada oksidasi dan reduksi.
Nah, di sini disebut ada kata anode dan katode. Karena kita belajarnya di sini, konsepnya terjadi reaksi redoks, ya, maka di sini ditulisnya anode. Anode itu adalah tempat terjadinya oksidasi, ya. Jadi di sini anode oksidasi, kalau katode reduksi. Ingat ya, jangan terbalik. Anode adalah tempat terjadinya oksidasi. Kalau Ibu dulu waktu belajar untuk mengingatnya biar gampang, anode A itu kan vokal ya, ya vokal. Maka vokal ketemu vokal. Anode oksidasi. Sedangkan katode K-nya itu kan konsonan, ketemu dengan reduksi R. R itu juga konsonan. Sehingga Ibu kalau mengingat anode itu apa, katode apa, takut terbalik. Jadi vokal-vokal, konsonan-konsonan. A-nya vokal, oksidasinya vokal. Katodenya konsonan, K-nya konsonan, reduksinya R-nya juga konsonan. Jadi kalau mengingat tentang sel volta, maka Ibu mengingatnya vokal-vokal, konsonan-konsonan. Nah, ingat anode tempat terjadinya oksidasi. Di awal sebelum kita belajar tentang redoks penyetaraan, sudah Ibu jelaskan bahwa anode itu adalah proses terjadinya oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Di sini bilangan oksidasinya 0 menjadi Zn2+, ini menjadi 2. Oke. Kemudian katode. Katode itu tempat reduksi. Nah, di sini ini reaksi reduksi. Cu2+ ditambah 2 elektron min menjadi Cu. Jadi dari plus 2 menjadi 0. Ini reduksi. Maka total reaksi selnya ini dijumlahkan. Ingat ya yang kemarin dengan cara setengah reaksi. Kalau E-nya ini dicoret ya, maka di sini Zn ditambah Cu2+, jadi sebelah kiri dijumlahkan, kemudian sebelah kanan dijumlahkan, Zn2+ ditambah Cu padat. Nah, ini disebut dengan reaksi sel. Nah, kemudian nanti dalam penulisannya ada yang disebut dengan notasi sel. Notasi sel itu nanti yang mengalami oksidasi Zn menjadi Zn2+, kalian tuliskan. Zn dikasih pagar 1 menjadi Zn2+. Ini berarti terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian dikasih pagar 2 ini ya. Pagarnya 2, rangkap 2, itu adalah pembatas antara oksidasi dan reduksi. Setelah itu baru kalian tulis Cu+2 menjadi, kalian ininya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Konsentrasi ininya nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi setelah tagar 2, Cu2+, kemudian tagarnya 1, Cu. Berarti di sisi kiri ini adalah oksidasi, di sini reduksi. Baru nanti ditulis di sini berapa N0 selnya, nanti ada angkanya di sini. Berapa total penjumlahan dari E0 sel anode dan katode di sini. Nah, kalian nanti belajar dulu dari mana adanya E-sel ya. Nanti deh setelah ini Ibu jelaskan 0 sel. Nah, kemudian nih gambarannya, gambaran anode dan katode dalam sel volta seperti ini. Kalau kalian lihat aki ini seperti ini, dalamnya aki. Cuman kalau di aki ininya bukan gelas kimia, bukan gelas ini, tapi bentuk yang sudah bagus, sudah baku bentuk ininya ya. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi nanti di sini ada anode di sini. Anode, ingat, jadi satu tempat itu tempat terjadinya oksidasi. Kemudian di sini adalah katode, yaitu tempat terjadinya reduksi. Kemudian di sini ada penyambung ini namanya disebut dengan jembatan garam. Nah, kalau dalam penulisan tadi, ya, nah tanda tagar 2 ini yang 2 ini, tagar 2 tegak itu adalah untuk menunjukkan jembatan garam. Jadi ini adalah reaksi oksidasi, ini jembatan garam penghubungnya, baru di sini reaksi reduksi.
Nah, sama di sini. Ini adalah tempat terjadinya oksidasi, ini tempat terjadinya reduksi, ini ada jembatan garam namanya untuk menghubungkan. Jadi nanti zat hasil oksidasi dipindah ke sini, ditangkap, ya, direduksi di sini. Di sini tempat terjadinya penetralan untuk menetralkan zat-zat yang dihasilkan dalam proses di kiri, ya, dan di kanan, diseimbangkan dengan jembatan garam. Nah, ini contoh reaksi oksidasinya. Di sini Mg menjadi Mg2+, ditambah 2 elektron. Karena ingat, jumlah atom dan jumlah elektron sisi kiri dan kanan harus sama. Kemudian di sini, di katode, nah, ada reduksi Cu2+ menjadi Cu. Nah, di sini terjadi reduksi. Nah, aturan dalam penulisan notasi sel, jadi dalam reaksi redoks selalu ada oksidasi dan reduksi. Berapakah energi sel yang dihasilkan, ya? Beda potensial yang dihasilkan. Karena listrik itu hanya muncul ketika ada beda potensial antara satu zat dengan zat yang lain. Nah, berapakah beda potensialnya? Semakin besar beda potensialnya, nanti arus yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, anode di sini aturan penulisan notasi sel. Pertama, anode atau reaksi oksidasi diletakkan di sisi kiri 2 garis tegak. Ya. Sedangkan katode atau tempat terjadinya reduksi diletakkan di sisi kanan. 2 garis tegak melambangkan jembatan garam ini. Kemudian konsentrasi larutan dinyatakan dalam satuan molar. Nah, yang ketiga, beda potensial dituliskan dengan lambang E atau E0 sel. Dan dinyatakan dengan satuan volt. Jadi satuan beda potensial nanti adalah volt. Ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, Ibu jelaskan dulu tentang E-cell. Nilai potensial elektrode standar dari beberapa elektrode itu nanti sudah ditentukan. Dan semua reaksi untuk E0 ini adalah beda potensial yang diperoleh dari masing-masing zat. Misalnya ini barium, strontium, cakalsium, natrium, magnesium, aluminium, titanium, mangan, dan seterusnya ini dituliskan dalam bentuk reaksi reduksinya, ya, karena ini adalah konvensi kesepakatan. Ba2+ menjadi Ba, energi beda potensialnya adalah -2,90. Karena suatu zat itu tidak bisa kita tentukan beda potensial tanpa dibandingkan dengan zat lain, maka yang digunakan untuk pembanding, untuk mendapatkan perbedaan dengan potensial standarnya itu atau E0, ini semua dibandingkan dengan hidrogen, ya. Dibandingkan dengan potensial elektrode, namanya ini potensial elektrode hidrogen. Jadi potensial elektroda hidrogen itu adalah 0, ya. Jadi potensial elektroda hidrogen itu adanya di sini nih, antara K dengan Cu. Di sini harusnya dituliskan potensial elektroda hidrogen. Jadi antara K dengan Cu di sini ada potensial elektroda hidrogen, angkanya 0. Jadi di sini negatif, di sini positif. Nah, potensial elektroda ini semakin negatif angkanya, maka dia paling mudah mengalami oksidasi. Jadi kalau kalian lihat di sini -4,03 di sini, ya. Atau kemudian di sini ada -0,23. Di sini ada -2,924, ada -3. Maka yang paling mudah di antara yang negatif-negatif ini, yang paling mudah di sini adalah yang mengalami oksidasi adalah Li+. Ya, Li yang paling mudah mengalami oksidasi adalah yang -3 ini. Nah, yang paling mudah mengalami reduksi adalah yang paling besar, paling positif. Maka nanti yang paling mudah mengalami reduksi adalah ini, F. Ya.
Jadi nanti kalau kalian diminta untuk membandingkan ada dua data sel, maka yang lebih negatif angkanya akan mengalami oksidasi. Dan yang lebih besar akan mengalami reduksi. Ini data sudah ada ya, jadi sudah dieksperimenkan. Kalian tinggal melihat data ini. Nah, beda potensial, sekali lagi Ibu tegaskan, hanya bisa dicari perubahannya atau perbandingannya dengan suatu sel. Nah, karena potensial elektroda yang angkanya 0 adalah hidrogen, maka semuanya ini dibandingkan dengan potensial elektroda dari hidrogen. Nah, datanya ini. Nah, kemudian nanti kalian diminta untuk menyelesaikan contoh, misalnya ada contoh soal seperti ini. Potensial sel tunggal, suatu sel volta, jadi sel volta itu nanti pasti tersusun oleh dua komponen, yaitu zat yang mengalami oksidasi dan zat yang mengalami reduksi. Kalian diminta untuk menentukan mana kalau kita dalam suatu sel volta itu ada zat A dan zat B, mana yang mengalami oksidasi atau yang ada di katode, di anode, dan mana yang mengalami reduksi atau zat yang ada di katode gitu ya. Nah, contoh, suatu sel volta tersusun dari elektrode Mg dalam larutan Mg2+ dan elektrode Zn dalam larutan Zn2+, sama-sama konsentrasinya 1 molar. Jika diketahui data tersebut, potensial elektrode standarnya masing-masing ya, Mg2+ menjadi Mg min 2,37. Sedangkan Zn menjadi Zn2+ menjadi Zn di sini min 0,76. Nah, berarti nanti kalian tentukan di sini mana yang lebih negatif. Karena yang lebih negatif di sini adalah Mg kan, min 2,37. Maka nanti yang mengalami oksidasi adalah Mg. Sedangkan ini adalah Zn-nya mengalami reduksi. Nih kan yang A pertanyaannya, tentukan elektroda yang bertindak sebagai anode dan elektroda yang bertindak sebagai katode. Kemudian tentukan potensial sel. Potensial sel berarti kalian jumlahkan antara reaksinya yang dihasilkan dari pasangan elektroda. Yang ketiga, tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi selnya serta notasinya. Notasi itu yang tadi ada gambar tagar 2 itu. Ya. Maka di sini perhatikan. Katode itu tempat terjadinya reduksi yang mengalami katode berarti yang mengalami reduksi. Maka di sini adalah Zn. Kenapa? Karena Zn yang mengalami oksidasi nih. Mempunyai E lebih tinggi sehingga bertindak sebagai kutub positif. Kutub positif sebagai tempat terjadinya reduksi. Kemudian Mg mempunyai E lebih rendah sehingga bertindak sebagai kutub negatif. Nanti dia akan mengalami oksidasi. Jadi Mg-nya akan mengalami oksidasi, yang ini mengalami reduksi. Rumus sel ada 2 nanti. Kalian bisa menggunakan reaksinya sudah dibalik. Tadi kan gini ya. Kalau kita lihat, jadi ada 2 rumus. Nanti kalian bisa menggunakan rumus ini. E0 sel sama dengan E reduksi dikurangi E oksidasi. Ya. E reduksi dikurangi E oksidasi. Atau E katode dikurangi E anode. Nah, yang katodenya siapa? Mengalami reduksinya siapa? Yang lebih besar angkanya. Ini kan lebih kecil. Ini mengalami oksidasi atau anode.
Nah, sehingga E0 sel untuk reduksinya min 0,76 nih ya. Ini kan nanti mengalami oksidasi. Nah, yang Mg mengalami oksidasi, yang ini mengalami reduksi. Maka nanti E selnya yang reduksi min 0,76 dikurangi dengan, nah ininya juga min kebetulan, berarti dikurangi dengan min 237. Karena untuk menghitung E sel sama dengan E reduksi dan dikurangi dengan E oksidasi. Jadi yang lebih negatif mengalami oksidasi, yang lebih besar mengalami reduksi. Balik lagi ke sini. Ya. Nah, E katodenya berapa? Yang mengalami reduksi siapa? Reduksi kan ini, min 0,76. Oke. Nah, di sini min 0,76 dikurangi dengan min 2,37. Maka E selnya sama dengan plus 1,61 volt. Ya. Atau kalian bisa menggunakan reaksi ini. Menghitungnya ini juga sama. Kalian tuliskan reaksi yang terjadi, maka ini kan tadi mengalami oksidasi ya, karena lebih negatif. Ini reaksinya harus dibalik. Kalau ini kan masih Mg2+ ditambah 2M- menjadi Mg. Ini reaksi reduksinya sekian. Tapi jika dibandingkan dengan Zn, maka nanti yang mengalami oksidasi ini Mg. Maka Mg dibalik. Nah, kalau dalam penulisan reaksinya nanti menjadi Mg menjadi Mg2+. Kalau dalam suatu reaksi kimia, kalau reaksi selnya dibalik karena ini mengalami oksidasi, maka E0-nya juga berubah tandanya. Tadi negatif jadi positif. Sementara Zn-nya kan tetap Zm ya, jadi yang Mg mengalami oksidasi, Zn-nya mengalami reduksi. Maka ditulisnya dalam bentuk reaksi reduksi. Zn2+ ditambah 2M- menjadi Zn. Sehingga N0-nya tidak perlu dibalik tandanya. Sesuai kan? Nah, baru ini dijumlahkan. Nah, penjumlahannya, ini kan sama-sama min 2E. Coret habis. Jadi yang dijumlahkan Mg ditambah Zn2+ menjadi Mg2+ ditambah Zn. Ya, ininya juga dijumlahkan. Kebetulan di sini kan plusnya 2,37. Minnya min 0,76. Sehingga hasilnya di sini plus 1,61. Sama kan dengan ini? Jadi nanti kalian mengerjakan untuk menghitung E sel, kalian boleh menggunakan rumus ini, boleh sekalian dijumlahkan ini. Ya. Kalau kalian menjumlahkan ini langsung ketahuan ini notasi selnya. Mana yang mengalami oksidasi, maka Mg menjadi Mg2+. Ditulis Mg garis tagar 1 menjadi Mg2+, kemudian tagar 2, kemudian Zn, reaksi reduksi menjadi Zn. Zn2+ menjadi Zn. E0 selnya sama dengan 1,61 ini. Ya. Oke, paham sampai di sini? Udah ngerti? Paham, Bu. Oke ya, kalau udah sampai ini sudah ngerti, Ibu tinggal kirim soal. Cuman Ibu tinggal nambahin dikit ya. Nah, potensial elektroda standar dan potensial sel. Kalau yang tadi di data ini namanya kan potensial standar, yaitu semua zat dibandingkan dengan H+. Ya. Ini biasanya kalau yang cowok-cowok senang elektro lebih gampang, lebih paham yang ini. Ya, karena memang dari sananya laki-laki itu lebih tertarik dengan elektro, jadi lebih paham. Nah, potensial sel atau E0 merupakan selisih. Nah, ini baru dijelasin ya. Merupakan selisih antara nilai potensial anode dan katode suatu sel elektrokimia. Oleh karena itu, nilai potensial sel merupakan selisih nilai potensial katode dikurangi dengan anode yang dapat dirumuskan seperti ini. Jadi untuk menentukan E sel, yaitu E reduksi, kalau Ibu lebih menghafalnya pakai ini. E sel itu sama dengan reduksi dikurangi oksidasi. Ya, sama sebenarnya ya dengan katode dikurangi anode.
Atau kalian mencari ini dengan menjumlahkan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, ini contohnya, contoh penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ada sel kering, ya, sel perak oksida, aki, baterai litium, nikel, sel alkalin. Sebenarnya kalau kita orang awam kan nyebutnya sama ya, sel alkalin, baterai litium itu penampakannya sama dari luarnya. Intinya itu untuk menghasilkan listrik, itu aja ya. Nah, ini untuk elektrolisis besok ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kalau kalian sudah paham mengerjakan ini, berarti tujuan pembelajaran sudah selesai, sudah bisa ya. Nah, mungkin kalau kalian ada yang bertanya silakan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tinggal kirim soal kalian. Yang tadi 2 soal, kalian silakan dicoba. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya, paham semua. Jadi kalian tugasnya... Ibu mau nanya. Oke. Bu, yang di C ini kan reaksi yang terjadi. Nah, yang dibalik itu apa yang selalu oksidasi, Bu? Ya, yang oksidasi. Kenapa? Karena ingat, potensial ini kan selalu ditulisnya dalam bentuk reduksi, nah ya. Jadi kalau yang reduksi nggak usah dibalik, kan ini angka sudah sesuai dengan reaksi reduksi. Jadi yang dibalik hanya yang mengalami oksidasi. Jadi kalian menentukan mana yang mengalami oksidasi. Ibu contohkan ya, misalnya gini. Ada reaksi, ada 2 sel, selnya itu Ba dan F2 misalnya ya. F2 ini paling bawah, Ba-nya paling atas. Maka kalian tentukan mana yang mengalami oksidasi 2 ini. Kalau ini min 290 dan plus 287. Mana yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi adalah yang paling negatif. Ini nanti yang akan menjadi mengalami oksidasi. Maka ini nanti yang kalian balik. Ya, nanti reaksinya menjadi Ba menjadi Ba2 plus 2E dan ininya dibalik menjadi plus 2,90. Ya, sementara ininya tetap. Karena dia mengalami reduksi. Ngerti? Ya. Nih kan yang Mg. Kita lihat Mg-nya kan min 237. Maka Mg yang mengalami oksidasi sehingga Mg yang dibalik. Ya. Zn-nya tetap reaksinya karena memang yang ada di sini sudah ada Zn mengalami reduksi, jadi nggak perlu dirubah. Ya, Zn mengalami reduksi. Ada lagi pertanyaannya? Jadi yang dirubah, yang dibalik reaksi dan angkanya hanya yang mengalami oksidasi. Ada lagi? Kasih, Bu. Oke. Nanti ya. Yang lain? Kalau nggak ada lagi pertanyaannya, ya, maka untuk online kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Untuk tugas kalian latihan setelah pelajaran ini sudah Ibu kirim lewat WA ya. Silakan dicoba. Soalnya gampang. Berarti kalau kalian nanti sudah bisa, kita bisa lanjut ke sel elektrolisis. Ya. Nah, Ibu tanya dulu, kalian itu mengumpulkan, maksudnya memperlihatkan tugasnya ke Ibu, enaknya maunya dalam bentuk seperti apa? Mau lewat Google Classroom, mau lewat PPT ditampilkan, atau kalian nulis di buku tugas kalian, ya, nulis di buku tugas, kemudian nanti dikumpulkan, atau bagaimana? Ibu ngikut ke kalian enaknya gimana, nyamannya gimana? Kira-kira yang paling baik untuk pembelajaran kalian dengan cara yang mana gitu. Ibu, kalau misalkan kita ngerjainnya di buku tulis, terus nanti dipoto ke Google Classroom, gimana, Bu? Boleh, nggak apa-apa, biar kalian lebih gampang, ya. Kan kalau ngetik kalau di Word, berarti kalian kan butuh laptop, ya. Kalau tulis kan bisa di buku tulis, tapi pastikan tulisan kalian jelas, jangan pakai bolpen yang remeng-remeng, ya.
Oke. Ada lagi masukannya? Boleh, Ibu. Yang penting nggak memberatkan kalian. Kalian targetnya kan kalian bisa, ya. Itu. Oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajarannya. Silakan sisa waktunya kalian gunakan untuk latihan soal yang tadi Ibu kirim. Ya, sampai di sini. Mohon maaf kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian. Ya, Ibu. sama-sama. Jaga kesehatannya. Oke, yuk.